kuasa ada pada dirimu Tuhan. Kami bukan siapa-siapa. Hanya dalam namamu kami bersyukur, haleluya, amin. Selamat pagi. Saya kemarin WA ngomong sama istri saya, kok rasanya kepingin ke tempatnya Bu Lydia ya. Ada satu kerinduan. Ya, kita nggak lama-lama yuk kita bahas. Ya, tentang karunia. Ya, hari ini yang saudara pikir, yang saudara selama ini yang saudara tangkap, karunia itu yang dikejar orang kan? Kira-kira yang saudara tahu apa karunia yang dikejar orang hari ini? Ya, coba. Karunia apa yang dikejar? Mujizat, penyembuhan, berkat, karunia-karunia yang sebetulnya bukan karunia inti. Yuk kita sekarang lihat karunia inti. Kita mau saudara-saudara ini sekarang kita mengejarnya bukan yang tambahan, tapi yang inti ya. Yang pertama, untuk mengerti kerajaan sorga itu nggak gampang. Gampang nggak kira-kira saudara mengerti Yesus itu siapa? Gampang nggak mengerti Allah itu siapa? Kalau itu gampang, bangsa Israel nggak kesasar. Selama 40 tahun mereka bergaul karib di padang gurun. Tulisan di Alkitab ngomong apa coba? Mereka mengenal Allah atau nggak mengenal Allah? Coba. Selama 40 tahun bangsa Israel di padang gurun bergaul karib dengan Tuhan, mengalami mujizat demi mujizat setiap hari. Tulisan di Alkitab mereka mengenal Allah atau nggak mengenal Allah? Tidak mengenal Allah. 40 tahun siang malam bergaul. Alkitab mencatat tidak mengenal Allah. Saudara bisa bayangkan, zaman dulu Allah nggak bingung loh, nggak membingungkan loh. Cuman satu-satunya yang buat mujizat. Tapi orang dikatakan tidak mengenal Allah. Apalagi sekarang ada Allah ya, yang dinamakan orang bilang Yahweh, YHWH, YHWH, ada lagi Yesus. Tambah bingung nggak? Coba. Dulu satu Allah yang membuat mujizat, orang dikatakan tidak mengenal Allah. Apalagi sekarang ada Allah, ya kan? Orang catat YHWH, ada ini bilang Yahweh, ada ini bilang Bapa, ada bilang anak. Saudara bingung karbe dewe. Dulu saja dengan satu aja nggak ngerti, apalagi sekarang. Ya, perlu karunia apa yang Tuhan butuhkan hari ini untuk jemaatnya? Ya, kita kejar karunia-karunia ini ya. Nanti ada satu karunia. Karunia ini pasti diberikan, tapi saudara nggak akan mau. Aneh kan? Saudara kejar karunia, ada satu karunia yang ditawarkan, diberikan, saudara nolak. Kita baca satu persatu dan ini harus saling melengkapi ya. Matius 10 ayat 19. Yang pertama, untuk mengerti kerajaan sorga, untuk mengerti firman, harus punya karunia Roh Kudus. Ya, apa definisi karunia Roh Kudus? Saya catat ayat begini. Matius 10 ayat 19. Matius 10 ayat 19. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Oke. Saudara tahu nggak kalau cara Roh Kudus ngomong itu? Waktu Roh Kudus ngomong, ini penjelasan yang paling simpel. Ketika engkau dalam keadaan khawatir dan terjepit, dalam keadaan apapun, engkau nggak perlu membela diri kok. Siapa yang membela diri? Roh Kudus yang di dalam dirimu berkata-kata. Untuk apa? Bukan untuk menyakiti kita. Tapi inilah, apabila mereka menyerahkan kamu, jangan khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena semua itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Saudara hari ini yang mengaku pengikut Yesus, pengikut Yesus Kristus, saudara mengalami apa sih? Ya, saudara mau cari Yesus itu mau cari apanya dulu? Mau cari mujizatnya, mau cari apa? Enggak, kita baca dulu ya. Ikutin pelan-pelan ya. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Kalimatnya jelas gak kira-kira kalau seperti ini? Sangat jelas ya. Untuk mengerti kerajaan sorga, harus ada pendamping yang ada di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Ya, saudara, kalau kita baca Roh Kudus, semua ngerti apa tugas Roh Kudus. Miliki Roh Kudus, sehingga kita nggak perlu takut mau ngomong apa ya. Udah cukup. Waktu saudara diperhadapkan sesuatu, Dia yang akan berkata-kata. Ya, tapi Roh Kudus yang seperti apa? Nah ini,
Ya, kita simpan dulu ini ya. Yang kedua, sebelum masuk kedua, karunia Roh Kudus sudah terima semua nggak? Sudah ya? Sudah ya? Saya yakin sudah. Yang kedua, untuk mengerti kerajaan sorga, perlu karunia nggak? Atau cuma asal-asalan? Saudara sering dengar begini. Sering nggak dengar khotbahnya begini? Baca firman. Tiap pagi baca firman. Sering nggak? Bagus nggak? Baca firman, doa. Bagus nggak? Bagus toh kesannya toh? Baca firman menyelamatkan nggak? Baca firman menyelamatkan nggak? Orang Farisi ahli Taurat baca firman nggak? Lebih hebat mana saudara sama ahli Farisi? Sampai disebut ahli Farisi, orang Farisi dan ahli Taurat. Apa maksudnya? Kenapa disebut ahli Taurat? Ahli Taurat itu bahasa Inggrisnya scripture. Ahli dalam setiap tulisan. Menyelamatkan mereka nggak? Nah, saudara yakin sekarang kan? Ternyata baca Alkitab nggak menyelamatkan. Ayatnya mana? Nih saya kasih ayatnya. Ada suatu karunia. Tadi Roh Kudus, ada karunia yang kedua, mengerti kerajaan sorga. Yohanes 5:39. Makanya kalau hari ini saudara nggak usah terlalu mengambil. Setan itu kalau mau nyamar, dia pasti ngomongnya kebenaran. Dia pasti ngomong Yesus itu Tuhan, ngomong Allah itu Bapa, semuanya yang baik pasti dia omongkan, ya. Nih, tapi nanti membedakannya gimana nih, bayang. Yohanes 5 ayat 39. Yohanes 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Oke, stop dulu. Kamu menyangka, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Saudara kalau baca Alkitab apa yang saudara cari? Setiap pagi, setiap hari, baca firman nggak? Baca tak? Apa yang kita cari? Waktu kita baca, apa yang kita cari? Seperti orang ahli Taurat itu baca tulisan, setiap tulisan, bentuknya, ejaannya, di mana itu dia pelajari sampai tidak ada yang terlewat. Selamat nggak mereka? Kok aneh? Baca Alkitab tiap hari, perjanjian lama dibaca habis-habisan, sampai hafal. Saudara tahu kalau orang lagi buka Taurat, dibuka, dilafalkan seperti orang menyanyi. Bisa selamat? Enggak. Mereka disebutkan kamu menyelidiki. Saudara waktu baca firman itu nyelidiki atau cuman rutinitas? Ayo. Hah? Misalnya nih saya seorang batuan. Saya bilang, saudara tiap hari baca firman ya. Saudara doa tiap hari ya. Kasih persembahan ya. Saudara harus hidup baik. Perlu nggak kayak gitu kan terus? Perlu nggak setiap di mimbar ini khotbahnya selalu ngomong baca firman, doa, kasih persembahan, nanti diberkati? Perlu nggak tiap hari, tiap minggu diulang-ulang seperti itu? Kalau saudara diulang-ulang seperti itu, kapan dewasanya? Orang dewasa itu tahu apa yang harus dilakukan. Kita bukan anak-anak. Diri kita bukan anak-anak. Karena ada Roh Kudus, nggak perlu diajar dari luar lagi. Moral, orang Kristen itu moralnya cuma tinggal begini dok, ya. Kalau ada orang Kristen di sini yang masih bisa berbuat dosa, tanyanya begini dok, jare duwe Roh Kudus. Mana Roh Kudusnya? Mana bukti kita punya Roh Kudus? Orang yang punya Roh Kudus pasti tidak bisa berbuat dosa. Orang punya Roh Kudus pasti punya hati memberi. Orang punya Roh Kudus pasti rajin ke gereja. Orang punya Roh Kudus pasti baca firman. Sehingga gak perlu diajari lagi baca firman. Itu anak kecil, anak baru TK diajari caranya makan, nyendoi. Kalau sudah dewasa gak perlu. Pertanyakan tiap hari, mana Roh Kudusmu? Mana Roh Kudusmu? Cuma itu dong, ya. Lebih enak mana? Ditanya, Roh Kudusmu buktikan. Atau saudara dikasih bimbingan tiap hari. Harus begini, harus begitu, harus begini. Gak perlu kan? Menunjukkan kedewasaan rohani. Makanya khotbah di gereja yang seakan-akan rohani, ternyata bukan rohani. Mendidik kita kayak anak kecil terus kok gak ngerti kan. Tiap hari baca firman, doa, puasa.
Kalau kita baca firman, hanya cuman karena kepingin dapat berkat, hanya rutinitas, nggak dapat apa-apa. Ya, nggak dapat apa-apa. Bisa jadi jahat nggak? Bisa. Bisa jadi serakah nggak? Bisa. Bisa iri hati nggak? Bisa. Kalau saudara baca firman, yang dicari bukan Yesus Kristus, pasti melengsir semua. Selain saudara baca firman, yang dicari dari firman apa coba orang-orang hari ini? Ayat-ayat yang cocok dengan diri kita. Yang cocok gimana? Menderita cocok nggak? Enggak. Menderita nggak cocok. Yang cocok diberkati. Coba jujur aja saudara ya. Saudara lebih senang dengar orang memuji saudara, engkau cantik, engkau ganteng, engkau kuat, atau saudara ditegur habis-habisan sama Tuhan, bertobat, aku nggak suka seperti ini. Enak mana kira-kira? Enak yang dipuji. Enak yang pulang dari gereja pasti diberkati, utang besok dibayar, ya kan? Kan itu seneng, tapi enggak bisa itu. Ya. Kitab suci diselidiki, kalau tanpa Kristus nggak akan bisa. Saya lanjutkan ayatnya ya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Saudara baca kitab suci itu gini loh. Saudara cari Yesus itu di mana? Saudara cari suaranya. Kalau sudah tahu Yesus itu siapa, saudara harus nurut apa yang Yesus lakukan. Setuju nggak? Kalau saudara sudah yakin Yesus itu Tuhan, sudah yakin Yesus Allah, setiap kalimat yang Yesus omongkan kita turuti nggak? Ya kan? Nggak mungkin saudara sudah yakin Yesus Tuhan, kemudian baca Alkitab, setiap Yesus ngomong nggak dituruti. Ada nggak yang seperti itu hari ini? Kita lihat contohnya aja ya. Yesus ngomong tentang doa gimana? Yesus ngomong tentang doa gimana? Saudara yakin kan Yesus sebagai Tuhan kan? Yakin ya? Matius berapa aja nih? Matius 6 ya? Oke. Tentang doa. Yesus mengajarkan cara berdoanya gimana? Enggak. Doa yang Yesus ajarkan, masuk kamar, tutup pintu, ya. Kemudian kalimat yang Yesus lakukan apa coba? Yang katakan. Saudara kalau doa sama Tuhan, hari ini doamu sesuai nggak dengan ajaran Yesus? Yesus bilang masuk kamar, tutup pintu. Dalam doamu apa katanya? Yuk kita ulang. Nah, coba bukakan ayatnya, Matius 6 ya. Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, ini kalimatnya siapa? Yesus kan ya? Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Upahnya hanya penghargaan sama manusia. Ya. Ayat 6-nya. Mereka yang doa di perapatan-perapatan, berdiri di ibadat-ibadat, biarin mereka berdoa. Tetapi jika engkau mau yang mana nih? Yang di perempatan, yang doanya kenceng, atau yang ayat 6 ini? Tetapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yang tersembunyinya di mana ini? Bapamu tempatnya tersembunyi di mana? Coba. Tuhan kita ada di mana? Di hati. Jauh nggak? Enggak kan? Tuhan tersembunyi, ya. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Keinginan saudara, semua apa yang ada dalam dirimu ada di mana? Di hati. Hatimu ada Tuhan di sana. Tahu nggak Tuhan semua isi hatimu? Tahu. Terus Tuhan ngomong ayat 7-nya. Lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka karena banyaknya kata-kata akan dikabulkan. Saudara yakin kan yang ngomongin Tuhan kan? Tapi nurut nggak doa kayak gini? Saudara kadang-kadang kalau nggak doa berulang-ulang nggak yakin kan? Kayak kurang mantep gitu loh, betul? Iya apa enggak?
Kayaknya kok gak mantep, perlu tak ulang-ulang. Kalau perlu tonggot-tonggot aja lu IKB doa yang sama. Nah, ini simpel. Ini sangat simpel. Kalau saudara yakin siapa itu Yesus, saudara pasti ikuti setiap kata. Cara baca seperti orang Yahudi. Tapi yang kita baca, cari Yesusnya. Apa yang Yesus mau, itu yang kita lakukan, ya. Nanti banyak lagi nanti, ya. Sini saya singkat-singkat dulu sampai supaya kita mengerti, baru kita kembali ke ini, ya. Untuk mengerti kerajaan sorga ternyata nggak gampang. Ada karunia. Matius 13 ayat 11. Ya. Untuk mengerti firman, untuk mengerti apa yang Yesus katakan, itu nggak gampang. Harus ada yang namanya gift. Ini yang jarang diminta sama orang. Ya. Roh Kudus orang minta, Roh Kudusan. Sekarang mengerti kerajaan sorga, itu pun ada karunianya. Matius 13 ayat 11. Matius 13 ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Stop dulu. Jawab Yesus, jelas ya kalimatnya. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Ada dua pihak lagi loh. Saudara ada di pihak yang mana nih? Hah? Untuk mengerti kerajaan sorga, untuk mengetahui rahasianya, kau akan diberi karunia. Ini yang jarang diminta. Ya, saudara terpesona dengan karunia-karunia tambahan. Pernah minta karunia untuk mengerti kerajaan sorga? Terlewatkan kan? Lewat kan? Padahal untuk mengerti kitab suci, dasarnya harus punya Roh Kudus dan harus ada gift untuk dibukakan sama Tuhan. Tanpa dibuka oleh Roh Kudus, nggak mungkin, mustahil. Orang baca firman tanpa Roh Kudus yang sesuai dengan Tuhan, nggak mungkin. Karunia pertama itu nggak bisa dilewatkan, memiliki Roh Kudus. Orang punya Roh Kudus baru bisa terbuka pikiran rohaninya. Tanpa itu nggak mungkin. Lagu tadi saya tulis di waktu saya lagi di luar, kalimatnya begini: buka mata, aku ini buta Tuhan, aku ini tuli. Kenapa? Kita nggak bisa melihat Tuhan. Pakai mata jasmani yang kita lihat cuma Tuhan yang memberkati. Padahal kalau kita buka pakai mata rohani, Tuhan itu keagungannya luar biasa. Saudara hari ini pernah dengar suara Tuhan melalui firman? Sampai Tuhan katakan ayat 12-nya gini, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kalau saudara firman, kalau saudara mengerti, makin hari makin ditambah. Kalau nggak ngerti sama Tuhan ditutup, ya, buang-buang waktu orang ini. Ayat 13, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Loh, kok aneh? Ini zaman Yesus loh. Mereka melihat tapi nggak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Berarti Alkitab ini susah atau gampang? Alkitab ini susah atau gampang? Susah, sangat susah. Sampai muridnya ngomong, Tuhan, kenapa engkau bicara pakai perumpamaan? Makanya saudara kalau sudah bisa melihat ini ya, antara bapak dan anak itu loh semua perumpamaan semua, bukan gambaran asli. Siapa Yesus? Yesus ya bapak sendiri. Ya, saudara jangan dibingung-bingungkan. Hanya ada Sema Israel apa bunyinya? Tuhan itu Esa. Tidak pernah ada Tuhan kedua, ketiga, keempat. Tapi ketiganya adalah satu. Ya. Jelas ya? Baca firman pun perlu karunia. Matius 19 ayat 11. Matius 19 ayat 11. Jangan sampai saudara jadi pihak yang nggak dikasih karunia. Baca firman isinya muter-muter gak karu-karuan. Matius 19 ayat 11. Matius 19 ayat 11. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka saja yang dikaruniai saja. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Hari ini stepnya jelas, ada Roh Kudus, melangkah lagi supaya mengerti apa yang Roh Kudus pimpin untuk baca firman ini.
Tanpa Roh Kudus nggak mungkin saudara bisa baca firman. Isinya nggak karu-karuan. Coba lagi. Orang-orang Kristen hari ini yang dikatakan buta itu seperti apa sih? Ada nggak firman mengatakan nggak boleh iri hati? Ada kan? Ada kan? Saya tanya jujur aja, bisa iri hati nggak kita hari ini? Terus saya cuma tanya gini dok, Roh Kudusnya di mana? Saudara baca firman, tidak boleh berzina. Jelas kan? Bisa berzina. Roh Kudusnya di mana? Saudara baca firman, tidak boleh ada perselisihan. Baca kan? Tapi berselisih. Buta nggak kita ini? Tulisannya jelas ada, tapi kita tetap melakukan. Iri hati, perselisihan, sombong. Di mana semua itu? Iri hati, sombong, dengki, marah. Di mana semua itu? Lu jari ada Roh Kudus kok masih di hati. Makanya gampang ngeceknya. Jangan khotbah moral. Pertanyakan di mana peran Roh Kudusnya. Iri hati, marah, dengki, pikiran kotor, jahat. Ada nggak dalam orang Kristen? Kalau ada, pertanyakan di mana Roh Kudusmu. Makanya disebut buta itu gini loh. Tulisannya jelas ada. Ya kan? Harusnya itu tidak ada di kita. Tapi kalau masih punya seperti itu, itulah buta tadi. Firmannya ada, tapi setannya masih dalam diri kita. Saudara jangan berpikir bahwa setan itu yang serem-serem. Setan itu sudah ada di dalam dunia ini melalui daging. Makanya saudara kalau baca firman, seringkali Tuhan ngusir setan kan, kelihatannya kan ya. Setan apa yang diusir? Setan apa yang diusir sama Tuhan? Coba hari ini. Setan apa yang diusir? Kuntilanak, sundel bolong, genderuwo? Itu setannya film. Ya. Yang setan yang paling sukar. Setan itu enggak bodoh, saudara. Dia ada, zaman Adam sudah ada. Saudara sama setan pintar mana sih kira-kira? Kan nggak mungkin pintar kita. Setan juga pintar. Dia masuk dalam daging. Kalau setan masuk dalam daging, lawannya siapa? Lawannya daging. Siapa yang bisa mengalahkan kedagingan? Hanya Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus nggak bisa. Makanya yang ada di hatimu, iri hati, kelihatan dari kelakuannya. Dia dalam hati kita ada perselisihan, kelihatan dari perkataannya, dari mulutnya, dari cara melihatnya. Semua itu kelihatan dari daging. Kalau ada orang Kristen masih bisa iri hati, masih bisa bertengkar, yang ngomongin itu, jari duwe Roh Kudus. Kalau punya Roh Kudus, ya nggak mungkin buta. Paulus ajarkan tidak boleh ada iri hati, tidak boleh ada benci, tidak boleh ada ini. Tapi kalau kita punya benci, berarti buta nggak? Buta. Ya kan? Masuk ya? Nanggep ya? Masih bisa iri? Huh? Masih bisa iri, masih sakit hati? Nggak bisa. Jawabannya sudah harus Alkitab mencatat. Kita nggak boleh buta, ya. Terus kerajaan surga itu isinya tentang hal yang rohani. 1 Korintus 2 ayat 12. Makanya jasmani kita udah jangan diutik-utik sudah, ya. 1 Korintus 2 ayat 12 saya bacakan ya. Kita tidak menerima roh dunia. Berarti roh dunia itu isinya seperti apa sih? Marah, iri hati, berzina, itu roh dunia. Mau nerima itu enggak? Enggak. Karena itu sudah ada dalam dagingmu, itu yang perlu diusir. Yesus ngusir orang-orang kerasukan setan, bukan setan yang macam-macam. Setan yang kerasukan ada, setan anak kecil yang dia menolak Yesus Kristus. Tapi setan yang paling bahaya hari ini yang sudah diam dalam diri kita, roh dunia itu loh, serakah. Itu roh setan, itu roh dunia. Di surga ada serakah nggak? Nggak ada. Serakah hanya ada di dunia itu. Bisa serakah nggak kita? Bisa nggak? Kita baca firman bisa nggak jadi serakah? Bisa. Pakai matanya siapa? Waktu baca firman bisa serakah pakai matanya siapa? Setan bisa baca firman nggak? Bisa.
Yesus bisa baca firman nggak? Bisa. Mau pakai matanya siapa hari ini? Mau pakai matanya Kristus melalui Roh Kudus atau pakai matanya setan baca firman? Hah? Kalau pakai matanya iblis, firman ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Saudara yang serakah menjadi lebih serakah. Saudara yang cinta dunia makin cinta dengan dunia. Dan ayat-ayatnya mendukung. Coba setan cara bohongin Adam pakai apa? Pakai apa? Kan pakai firman. Firman itu apa yang keluar dari Tuhan. Itu bisa diplesetkan sama setan, ya. Saya baca ulang ayatnya ya. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kalau saudara tanpa Roh Kudus, tanpa karunia ini nggak mungkin, ya. Ayat 13-nya. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, siapa kami ini? Siapa yang tercatat di Korintus yang dikatakan kami? Paulus. Kami menafsirkan hal-hal rohani kepada yang mempunyai roh. Roh siapa? Roh Kudus. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. 14-nya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Karunia-karunia Allah hanya bisa dinilai secara rohani. Karunia tambahan itu hasil dari perbuatanmu, imanmu. Nanti ya, karunia tambahan jangan diminta dulu. Karunia bernubuat, karunia begini-begini jangan diminta dulu. Ini karunia-karunia yang utama ini. Roh Kudus, mengerti kerajaan sorga, ya. Kemudian karunia rohani untuk mengerti sisi rohani dari Alkitab. Yang ketiga, karunia terbaik. Apa yang saudara miliki kira-kira? Karunia terbaik yang harus saudara miliki. Punya Roh Kudus, mengerti firman, mengerti kerohanian dalam Roh Kudus. Karunia terbaiknya apa sekarang? Apa karunia terbaik? Tanpa ini nggak bisa. Semua saling berkaitan satu sama lain. Punya Roh Kudus, karunia mengerti kerajaan surga, karunia rohani, ya. Kemudian karunia terbaiknya apa kira-kira? Apa? Oh, berarti luput kabeh nih. Hah? Karunia terbaik yang pernah Tuhan berikan kepada kita. 1 Korintus 12 ayat 31. Ini yang sering lupa orang-orang. Ya. Berarti nggak pernah tahu ya apa itu namanya. Ini tadi. Karunia ini nggak pernah dicari. Karunia ini hanya klise, ya. Tahu klise? Klise itu nggak kelihatan kalau nggak dicetak, hitam putih, ya. 1 Korintus 12 31. 1 Korintus 12 ayat 31. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Apa karunia yang utamanya? Karunia untuk mencintai. Karunia untuk mencintai. Ya, itu karunia paling utama. Karunia untuk mengasihi. Saudara, bagaimana bisa mengasihi Tuhan kalau nggak dikasih karunia? Bagaimana saudara bisa mengasihi manusia sesama kalau nggak diberikan? Kalau saudara nggak punya kasih? Saudara, pelayanan tanpa kasih bisa nggak? Bisa. Siapa yang bilang nggak bisa? Kalau hanya cuma pelayanan toh tanpa kasih bisa. Bisa nggak? Bisa nggak orang pelayanan tanpa kasih? Sangat bisa. Isinya apa? Pelayanan tanpa kasih isinya apa? Cari keuntungan. Pelayanan tanpa kasih adalah cari keuntungan. Motivasinya bukan mengasihi sama. Contohnya saya Bapak ini. Kalau saya mengasihi, mungkinkah saya ingin memperoleh sesuatu dari Anda? Orang mengasihi itu memberi dulu atau menerima? Firman ini kita berikan gratis atau bayar? Gratis. Karunia untuk memberi
Karunia untuk mengasihi itu paling utama dari semuanya. Saudara tanpa mencintai Tuhan nggak mungkin punya Roh Kudus. Ya, ini ada di karunia nomor 3. Makanya Paulus bilang, jadi berusaha untuk memperoleh karunia yang paling utama, dan aku akan menunjukkan jalan lebih utama lagi. Tanpa buka ini, saudara, tanpa ini, semua pelayanan musong. Saudara pikir dengan pelayanan bisa masuk surga? Selama ini saudara bayangkan nggak? Dengan pelayanan, dengan baca firman, dengan berdoa masuk surga? Nah, tidak ada satupun catatan Alkitab dengan membaca firman, dengan berdoa, dengan pelayanan masuk kerajaan surga, nggak ada ceritanya. Yang bisa membawa kita masuk kerajaan surga apa isinya? Hah? Pertobatan dari yang lama menuju yang baru. Tanpa pertobatan nggak mungkin, ya. Jadi jangan salah persepsi loh ya. Tanpa pertobatan nggak mungkin saudara masuk kerajaan surga. Bertobat dan memiliki iman kepada Yesus Kristus. Apakah bertobat itu perintah Tuhan? Iya, itu jelas perintah. Makanya saudara kalau baca firman seperti orang Yahudi, tapi yang dicari apa yang Yesus mau. Ya. Karunia cinta, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan itu paling utama. Tanpa itu nggak kebuka. Ya, makanya Amsal tulis, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Kalau saudara membaca firman, nggak ada rasa takut Tuhan dan rasa mencintai, nggak mungkin kebuka. Isinya muter-muter nggak karu-karuan. Isinya khotbah di sini di mimbar ini. Cuman yang kita khotbahkan hanya mujizat, berkat dan menyenangkan saudara. Nggak membawa dampak apa-apa. Ya. 3 karunia. Karunia keempat, orang mencintai pasti bisa memberi. Wes gak usah diajarin. Tidak perlu diajarin, ya. 2 Korintus 9 ayat 13. 2 Korintus 9 ayat 13. 2 Korintus 9 ayat 13. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. 14-nya. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Ayat 15-nya. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan. Ya, karunia memberi itu nggak usah diomong-omongkan, itu memang karunia yang luar biasa. Itu urutannya, saudara. Saudara punya cinta, saudara pasti bisa memberikan. Memberikan itu bukan, coba bayangkan gini lah. Karunia memberi itu apakah harus dengan uang? Karunia memberi harus dengan uang atau bisa dengan lain? Memberi paling apa yang paling luar biasa? Memberi karena cinta. Kalau saudara memberi karena cinta, apapun akan saudara kasih. Kalau saudara mencintai seseorang, apapun yang saudara punya akan saudara kasih. Dan saudara kan dikasih hikmat juga. Bukan asalan habis pulang gereja ini motor kasih ke orang-orang, bukan. Bukan. Saudara pernah baca ibadah yang murni mengunjungi janda dan yatim piatu. Betul ya? Ada ayatnya nggak? Ibadah yang murni mengunjungi janda dan yatim piatu. Kalau cuman bacanya begitu toh, agama lain punya nggak? Berarti mereka murni dong. Ya kan? Ternyata maksudnya bukan begitu. Siapa yang disebut janda, siapa yang disebut yatim nih, kita supaya saudara mengerti dulu nih ya. Ada karunia memberi, terus habis itu asal-asalan. Oh, memberi ibadah sejati ke janda-janda sama ke yatim piatu. Tiap hari cari janda, tiap hari cari yatim untuk dikasih. Nih saya kasih dulu ya. Siapakah janda itu? Siapakah anak yatim? Nah itu tadi. Yesaya 51 ayat 5. Supaya saudara mengerti, makanya firman ini artinya rohani semua. Firman ini nggak ada arti yang jasmani hari ini. Makanya saudara kalau baca, Paulus bilang apa? Aku sudah menceritakan tentang karunia-karunia rohani. Ya. Kalau saudara cari janda jasmani, cari yatim jasmani, itu tadi. Baca Alkitabnya pakai mata biasa, buta, salah tafsir. Kalau enggak yang lain-lain sama kan? Fakir miskin janda-janda. Ya kan? Jadi ladang pelayanan enggak? Yatim dan janda-janda jadi ladang pelayanan enggak? Enak enggak jadi janda?
Apakah itu pelayanan yang sejati? Saya nggak pernah mengalami. Enggak, apakah itu pelayanan sejati? Nih, Yeremia 51 ayat 5. Sungguh Israel dan Yehuda tidak ditinggalkan sebagai janda oleh Allahnya, oleh Tuhan semesta alam, sebab negeri orang kasih penuh dengan kesalahan terhadap Imam Kudus dan Israel. Yeremia 51 ayat 5. Ternyata Israel, Yehuda tidak ditinggal sebagai janda. Berarti gambaran janda ini siapa? Orang yang ditinggal suami kan? Suami kita siapa hari ini? Yesus Kristus, Roh Kudus. Janda itu orang yang mengaku Kristen tapi nggak punya Roh Kudus, itu janda. Ibadah yang sejati mengembalikan suami kepada janda-janda yang kehilangan suami ini. Saudara jangan pikir di sini itu nggak janda-janda. Di sini banyak janda. Orang yang kehilangan figur suami, yaitu figur Yesus Kristus dalam dirinya. Saudara wajib mengembalikan suami tersebut. Bukan janda biasa. Kalau janda biasa, agama lain lebih hebat dari saudara hari ini. Yeremia 49 ayat 11. Ya. Tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka. Biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan kepadaku. Siapa janda, siapa yatim? Anak-anak yatim itulah orang-orang yang kehilangan figur bapak. Di gereja banyak orang kehilangan figur bapak. Di gereja banyak orang kehilangan figur suami. Kembalikan mereka semua itu. Itu tugasmu. Ya, ibadah yang sejati mengembalikan suami dan mengembalikan bapak bagi anak yatim dan janda. Seorang janda, apa yang paling menyenangkan mereka? Seorang janda, apa yang paling menyenangkan mereka? Dan apa yang didambakan seorang janda? Coba, engkau masih muda, masih berenergi. Apa yang didambakan oleh janda? Seorang suami yang bisa menghidupi dia. Bukan ngemis, bukan hasil pemberian, tapi mengembalikan seorang suami. Itu sukacitanya lebih. Apa yang didambakan yatim piatu? Sumbangan, uang? Bukan. Yang didambakan yatim piatu, seorang bapak. Ini ayat maksudnya. Ibadah yang sejati mengunjungi janda-janda dan yatim piatu untuk memberikan suami dan memberikan bapak. Kristen itu jauh lebih hebat dari manapun. Karena Yesus itu Tuhan sendiri. Ya. Bisa ngikut ya? Yang jasmani pun tulisannya jasmani, mengunjungi janda, tapi artinya ternyata rohani. Sudah, siapa yang bisa mengembalikan janda-janda dan anak yatim hari ini di sini? Siapa yang suka mengunjungi janda-janda anak yatim secara spiritual? Siapa? Ming suka memberi makan anak-anak fakir miskin. Apakah itu firman-Nya? Bukan. Kembalikan anak yatim memiliki figur bapak. Anak yatim nggak punya bapak. Kalau dia punya bapak senangnya setengah mati nggak? Seketika dia berubah, bukan anak yatim lagi kan? Seorang yatim piatu ketika dia memperoleh bapak, dia tidak disebut yatim piatu. Sehingga berkurang anak yatim piatu. Seorang janda ketika dia mendapatkan figur suaminya kembali, bukan janda lagi. Sehingga makin hari makin berkurang di gereja yang namanya janda dan yatim piatu. Tapi saudara nggak malah dipeliharai. Ada janda kasih sumbangan terus, statusnya nggak bakal hilang. Yatim piatu nggak bakal hilang. Sampai kapan malah banyak. Justru Tuhan itu mau semuanya itu tidak ada janda, tidak ada yatim piatu, karena semuanya bersuami dan semuanya berbapak. Ya, paham ya? Karunia terakhir, yang kelima. Yang tadi di mobil kita sharing. Karunia ini pasti dikasih. Nggak usah minta. Otomatis. Ketika engkau mengaku Kristen pasti dikasih. Tapi saudara nolak. Kira-kira apa? Yang sudah di mobil jangan kasih tahu. Biar Bu Matias biar yang di sini. Saudara begitu menjadi seorang Kristen, sudah pasti dapat karunia ini. Tapi saudara begitu dikasih, saudara tolak kok. Kira-kira karunia apa ini? Ayo coba. Ada karunia yang otomatis melekat pada kekristenan. Begitu engkau mengaku sebagai seorang Kristen, Roh Kudus dapat,
karunia kerajaan surga dibukakan, karunia untuk mengerti rohani dibukakan, karunia untuk mengasihi dikasih, dan ada karunia tambahan. Ini mau nggak mau harus saudara terima. Apa kira-kira karunianya? Saya minta di sini Bu Matias yang baca ya. Filipi 1:29. Matias saja. Tolong Bu Matias. Filipi pasal 1 ayat 29. Sebab kepada kami dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Ya. Amin nggak? Karunia ini mau saudara terima nggak? Hah? Harus mau. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Makanya saudara kalau ada Roh Kudus, padang gurun jadi kebun buah-buahan. Bersama Tuhan, ini loh gambarannya orang Israel. Orang Israel 40 tahun di mana dia? Padang gurun dong. Jadi kebun buah-buahan nggak? Jadi mereka bisa makan belalang, makan mana, makan puyuh, ya kan? Padang gurun loh. Itulah gambaran kita hari ini. Saudara punya Roh Kudus yang namanya penderitaan, nggak bakal takut. Dan Yesus Kristus juga luar biasa. Dia kasih begini sama saudara. Dia kasih ayat begini. Ya. Yesus bilang begini, seorang hamba tidak lebih hebat dari tuannya. Yohanes 13 ayat 16. Yohanes 13 ayat 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Itu bahasanya the greater. Seorang hamba tidak akan lebih hebat daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. 17-nya, jika kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Terus saudara tafsirkan macam-macam. Oh, Yesus sama Bapak, Yesus itu anak, begini-begini. Enggak. Kaitkan lagi di Yohanes 15 ayat 20. Yohanes 15 ayat 20, Bu Lydia tolong baca ya. 15 ayat 20. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan. Jelas ya? Ingat apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jika mereka menganiaya aku, menganiaya Tuhan Yesus, kita dianiaya nggak? Iya. Tapi penganiayaannya beda. Yesus sudah ngomong, aku sudah menanggung lebih hebat daripada kalian semua. Penderitaanmu nggak ada apa-apanya, ya. Jikalau mereka menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Tapi bobotnya Tuhan sudah kunci di atas. Seorang hamba tidak akan lebih hebat daripada tuannya. Ada nggak yang di sini merasa lebih hebat dalam penderitaannya lebih dari Yesus? Nggak ada. Yesus sudah kunci firman itu. Seorang hamba tidak akan lebih hebat daripada tuannya. Dalam hal apa? Penderitaan. Sehingga penderitaan yang saudara alami hari ini bersama Kristus jadi padang gurun. Penderitaan jasmani itu biasa. Menyalibkan daging itu yang paling susah. Ya, penderitaan karena Kristus itu paling susah. Contohnya sekarang, iri hati suruh ngilangin. Kan susah, kan? Iri hati itu kalau diempat-empat paling enak, apalagi di kamar merenung-renung paling enak. Ya kan? Iri hati lihat orang yang diberkati, mikir-mikir, aku kok ngono ya, harus bayang-bayangkan, kan paling enak. Itu yang harus dilawan. Berselisih kan enak juga. Lek wis mangkel rasanya, lek wis bisa ngantem itu rasanya enak gitu loh. Ya kan? Lego. Lego kan? Lego enggak kira-kira? Hah? Yang puaskan jasmaninya, itu yang harus dilawan. Perzinahan enak enggak? Enak. Yang bilang enggak enak enggak mungkin orang berzina. Tapi itu yang harus dilawan. Semua dilawan semua. Sakit enggak? Sakit. Wong daging. Daging kan seneng semuanya. Senang dipuji.
Seneng nggak misalnya Bu Matias dikasih pelayanan yang hebat, misalnya gerejanya tiba-tiba disulap jadi stadion? Seneng nggak? Seneng nggak? Seneng kan? Loh, berarti lupa kata-katanya Yesus. Yesus pernah ditanya sama murid-muridnya. Murid-muridnya bilang, siapa yang terbesar di kerajaan surga? Terus jawabannya Yesus apa? Yang terbesar adalah yang... Coba ulangi. Yang terbesar menurut Kristus adalah yang... Tapi daging mau nggak seperti itu? Coba. Nggak enak Bu? Nggak enak kan? Makanya baca firman-Nya pakai mata setan atau pakai mata Tuhan? Kita sudah percaya Yesus itu Tuhan. Coba cara bacanya. Ada nggak ayatnya? Yang terbesar adalah yang kecil. Betul nggak ayat itu? Pelayanan mau jadi terbesar atau terkecil? Makanya jangan salah loh. Yang namanya pelayanan pun bisa dimasukin iblis. Kita kepingin jadi yang paling gede pokoknya, yang paling hebat. Pelayananmu yang nggak kelihatan pun Tuhan tahu. Kalau engkau punya Roh Kudus, engkau punya hati, engkau punya kasih, engkau bisa melihat secara spiritual. Tuhan bisa lihat itu semua. Ada orang yang punya hati mengasihi luar biasa, punya tekad luar biasa. Kira-kira Tuhan tahu nggak sih? Pelayanan kita harus yang terhebat nggak? Nih, Yesus itu cuma bilang hanya seorang, ya. Jika kita melayani hanya seorang, itu lebih dari cukup. Bukan cari yang lain-lain nih. Saya kasih ayatnya. Matius 10 ayat 11. Yuk kita belajar pelayanan lagi ya. Apa sih pelayanan itu sebetulnya? Yang terpenting dari Kristen itu pertobatan dulu. Ya. Dari bertobat menghasilkan perbuatan. Perbuatannya orang Kristen yang penuh Roh Kudus pasti bisa melayani sesama. Melayani sesama seperti apa sekarang? Banyak nggak orang yang gara-gara ikut Yesus? Yesus menjanjikan kemerdekaan nggak? Menjanjikan kebebasan nggak? Tapi banyak orang hari ini terkungkung dalam pelayanan. Mereka diperbudak oleh pelayanan. Mereka akhirnya merasa pelayanannya menjadi beban dan menjadi berat. Nggak boleh. Pelayanan harus membuat kita itu sukacita, plong ya. Isi saya nyauti terus berarti di atas khotbah habis ini. Sudah mengerti soalnya ya. Matius 10 ayat 11. Matius 10 ayat 11. Pelayanan yang Yesus ajarkan pertama kali kepada murid-muridnya. Jelas itu murid-muridnya. Apa pelayanannya? Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Disuruh gimana? Cari seorang. Cari siapa? Seorang. Di perapatan atau di mana? Di Coba nih. Di lapangan, di perapatan atau di mana? Apabila kamu masuk ke kota atau desa, cari di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Yesus nggak perintahkan aneh-aneh. Nggak pernah dia perintahkan di lapangan, di tengah-tengah, enggak. Masuk ke rumah, dari rumah ke rumah. Artinya apa? Saudara bisa dilihat kelakuannya di rumah, lagi ngapain, lagi ini. Jadi nggak ada yang tersembunyi. Pelayanan dari hati ke hati. Itu pun pelayanan. Orang melihat nggak pelayanan seperti ini? Enggak. Tapi Tuhan melihat. Saudara mau dilihat orang atau dilihat Tuhan? Kalau mau dilihat orang, bikin stadion. Bikin yang spektakuler. Bikin pengajaran yang aneh-aneh. Ya. Ada yang bisa ngelihat Tuhan, ada yang bisa ngelihat kerajaan surga. Saudara bisa ngelihat, kalau perlu kan makanya lihat aneh-aneh. Cari sensasi supaya orang perhatian. Lebih baik kita makin hari makin bersembunyi di dalam Yesus Kristus. Bagaimana cara bersembunyi? Yang kita tampilkan hanya Yesus Kristus. Ya. Baca yang di Lukas. Lukas 9 ayat 1. Versi lengkapnya ya. Maka Yesus memanggil 12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah ini loh, setan-setan tadi setan apa ini? Ini setan yang bagaimana? Akhirnya orang nafsirkan jadi dukun, jadi ghostbuster. Tidak. Setan di dalam diri kita lebih merasuk, iri hati, dengki, marah, itu yang harus dihilangkan, ya. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah untuk menyembuhkan orang.
Kalau saudara ada perasaan iri hati, ada perselisihan, perlu disembuhkan nggak? Itu sembuhkan. Itu tugas saudara. Saudara punya kuasa dan punya power dari Tuhan. Gimana powernya? Roh Kudus bisa merubah orang. Ya, bukan malah setan-setan yang kuntilanak wiwi gombel diusir-usir, nggak ada seperti itu. Ya. Terus ia mengutus mereka memberitakan kerajaan Allah untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, sebelum saya lanjut lagi begini, lebih banyak nggak orang sakit yang nggak kelihatan daripada sakit yang kelihatan? Ya kan? Banyak kan? Sakit nggak kelihatan banyak kan? Punya iri hati, punya dengki, punya ini kan banyak. Itu yang saudara sembuhkan hari ini. Ya. Terus dan katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan bawa tongkat, jangan bawa bekal, roti atau uang atau 2 helai baju. Kalau nggak boleh bawa, boleh terima nggak? Kalau dibilang nggak boleh bawa, boleh terima nggak? Berarti waktu muridnya Yesus habis pelayanan, Yesus lihat nggak mereka bawa pundi-pundi? Kalau dikatakan jangan bawa tongkat, jangan bawa ini, apa artinya? Waktu berangkat tidak bawa apa-apa. Waktu keluar dari rumah orang itu jangan bawa apa-apa. Jangan ditafsirkan ngawur. Nggak bawa apa-apa, tongkat ini berarti sak rumahnya orang itu ambil semua kalau gitu. Ya kan? Udah jelas loh ayat ini ya. Ia mengutus mereka, katanya pada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan bawa tongkat, bekal, roti atau uang, ada 2 helai baju. Yang boleh adalah ayat 4-nya. Dan apabila kamu sudah diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat. Dan kalau ada yang tidak menerima kamu, keluarlah dari mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sehingga sebagai peringatan terhadap mereka. Jelas ya? Nggak boleh bawa apa-apa, artinya memang berangkat 0 botol, pulang 0 botol. Kalau enggak, catatannya luar biasa di sini. Murid-murid Yesus bawa pundi, keledai dan lain-lain. Ya kan? Kalau mereka pelayanan boleh membawa berkat. Ya, berkat yang dibawa. Saudara nantinya nggak pelayanan. Begitu masuk rumahnya orang yang saudara lihat begini. Iki apa sing iso dijaluk ya? Makanya Tuhan bilang tidak boleh. Kasih makan boleh nggak? Boleh. Terima makanan itu. Sampai kenyang, terima. Setelah itu keluar, selesai. Saudara memandang orang itu dengan rasa kasih, dengan rasa cinta. Saudara ingin memberikan duluan. Ya. Dan saudara nggak ingin apa-apa kan? Orang cinta itu kan mau membuktikan cintanya dulu, nggak kepingin apa-apa. Biarlah Tuhan yang menilai. Ya. Lukas 10 ayat 9, sambungannya ya. Tadi 12 murid, sekarang 70 murid. Ini pelayanan yang Yesus ajarkan. Lukas 10 ayat 9. Lukas 10 ayat 5. Ayat 5. Janganlah kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Stop dulu. Yesus ngajarin masuk mana dulu nih? Jelas ya? Masuk rumah. Kalau orang masuk rumah, pelayanannya kelihatan nggak? Nggak kelihatan, ya? Bukan pendidikan di lapangan, bukan. Rumah. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahteramu, maka salammu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salamnya kembali kepadamu. Terus ayat 7-nya, tinggallah dalam rumah itu. Berarti pelayanannya apa artinya? Tinggal dalam rumah. Jelas mengerti, mengenal, sampai orang itu paham. Ya, tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan. Kenapa kok bilang saudara masuk dalam rumah orang, tinggal 2 hari di sana, nggak makan nggak minum, dibilang orang gimana kira-kira? Saudara tinggal di rumahnya orang, disiapin makan nggak mau makan, sampai seminggu, kira-kira gimana? Tuhan tuh ngajarin yang sepele, yang ringan-ringan, kebiasaan yang apa adanya. Waktunya makan, terima makannya, jangan mengingini lebih. Jangan mengetok-ngetok, enggak, aku dikasih makan. Enggak, terima kasih. Sing liyane ae. Nah, Tuhan tuh mau yang natural. Lah ya itu, Tuhan tuh mau yang natural. Kalau dikasih makan, Tuhan bilang apa? Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Tapi kadang-kadang udah dikasih makan, wes terima kasih, enggak usah repot. Sing liyane ae. Lah ya, Tuhan tuh jelas gampang Tuhan itu ya.
Gampang Tuhan, sebab seorang pekerja patut mendapat makanannya, itu bukan upah, patut mendapat makanannya. Upahnya kita cuma bisa makan bersama orang itu. Terus tulisannya lagi, pindah-pindahlah. Lah, ya, jangan pindah-pindah rumah. Lek suka pindah berarti Kontrak. sensus. Iki ono opone, cari yang rumah lebih gede. Tuhan cuma katakan jangan pindah-pindah rumah. Apa yang dikasih orang itu orang nggak punya. Engkau disuguhi pindang, engkau disuguhi dadar jagung, dimakan nggak? Makan. Wong tinggal di rumah kok sama-sama kelaparan semua di sana. Dia punya apa ya kita makan apa? Kalau saudara suruh milih rumah hari ini, kalau ayat ini saudara tafsirkan yang macam-macam, saudara pasti cari rumah yang gedongan, ya kan? Oh, pelayanan rumah ke rumah, Citraland nih, gerai, ya kan? Nah, ya. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Itulah pelayanan. Pelayanan gak usah muluk-muluk. Pelayanan tidak akan jadi beban. Yesus membawa kemerdekaan luar dan dalam. Ya. Jadi jangan merasa terbebani. Iman kita kepada Kristus. Dari iman kepada Kristus menghasilkan perbuatan yang sesuai dengan Roh Kudus ada dalam diri kita. Makanya iman tanpa perbuatan mati. Tapi banyak orang imannya pada Yesus, perbuatannya nggak kelihatan. Saudara mengerti maksud ini ya? Kita kejar karunia-karunia itu yang pasti kita dapat. Karunia Roh Kudus, karunia mengerti kerajaan surga, karunia mengerti rohani, karunia mengasihi, karunia memberi, dan yang terakhir karunia menderita. Yang lainnya itu karunia tambahan, karunia bernubuat, karunia menyembuhkan, karunia itu tambahan. Dikasih nggak apa-apa, nggak dikasih nggak masalah. Tapi kalau 5 karunia ini nggak ada dalam dirimu, engkau bukan seorang Kristen. Ya, kalau karunia bernubuat, temannya Pak Ming banyak. Ya, karunia menyembuhkan banyak. Tapi ditulis juga di Alkitab, karunia bernubuat takluk kepada karunia nabi-nabi. Apa artinya? Nubuatan nabi-nabi sudah selesai semua. Jadi semua karunia harus tunduk kepada karunia nabi-nabi. Itu dikunci semua ayat itu. Jadi nggak bisa sembarangan hari ini. Ya, jangan tafsirkan lagi secara jasmani. Tafsirkan semuanya ke dalam rohani. Yang dibangun di dirimu. Hari ini kalau semuanya rohani, semua bisa melayani nggak? Bisa. Semua bisa memberi persembahan nggak sama Tuhan? Bisa. Kalau Tuhan di dalam diri kita, Tuhan ada dalam diri Bapak ini, apa yang kita bawa Pak hari ini? Kalau Tuhan di dalam dirimu, apa yang kau berikan? Bisa nggak engkau ngirim duit dalam dirimu? Tuhan kontak duit Tuhan. Terus menang ya, pakai duit. Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau Tuhan di dalam diri kita, yang kita kasih hanya kehidupan ini, hanya pertobatanku, hanya kehidupanku, lainnya nggak bisa. Ya, nggak ada sesuatu yang jasmani yang bisa saudara bawa dalam hati. Semuanya rohani. Ya. Karunia Roh Kudus harus diterima. Karunia kerajaan untuk mengerti kerajaan surga harus saudara terima. Karunia untuk menafsirkan secara rohani harus saudara terima. Karunia untuk mengasihi harus saudara terima. Karunia untuk memberi harus saudara terima. Karunia untuk menderita pun harus saudara terima. Ya, ada amin ya? Amin. Baru karunia-karunia tambahan saudara bisa terima. Karunia tambahan itu sekali tempo saudara mungkin bisa bernubuat tentang kerajaan surga yang akan datang. Sekali tempo doa saudara, ketika saudara melihat orang yang sakit, saudara mendoakan karena saudara kasih, seketika Tuhan memberikan karunia-Nya. Itu bisa terjadi semua. Itu karunia tambahan, tapi yang utama harus saudara punya, ya. Kita nggak panjang-panjang lagi, soalnya sudah panjang. Ya. Saya kepengen nyanyikan satu lagu, boleh ya, Bu Lydia ya? Ayo Pak Joni, kita nyanyi satu lagu Pak Joni. Kami bersyukur untuk memberi kesempatan kepada kami untuk memperoleh kehidupan. Seharusnya kami mati, tapi kehidupan Engkau berikan bagi kami. Kami mengenal kebenaran yang benar-benar kita. Pada hari ini kami sudah belajar 5 hal tentang karunia yang utama. Biarlah itu mendapat tempat di hati kami, dan kami berubah pola pelayanan kami
iringan kami kepada Engkau Tuhan. Kami akan mempersiapkan diri untuk itu Tuhan. Kami bersyukur atas pengampunan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hamba biasa menyampaikan firman Tuhan. Kami bersyukur Kau Kudus yang berbicara untuk kami semua. Kami percaya untuk gereja di tempat ini umat Dia semua. Dia melayani bukan karena beban Tuhan. Dia melayani karena cinta Tuhan. Ada umatmu, gak ada umatmu, ada tempat, gak ada tempat. Karena dia berdiri atas cinta. Tuhan memberkati atau tidak, Tuhan kasih mujizat atau tidak, Tuhan memberi jemaat atau tidak, dia tetap ada di hadapan Tuhan. Amin. Melayani Engkau Tuhan. Bukan saja Matias, tapi untuk kami semua Tuhan. Karena Tuhan sudah mencintai kami semua, maka kami akan berusaha memfasilitasi dengan segala kemampuan kami dalam hidup kami dengan cinta yang berlebihan. Terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini yang memberkati kami semua. Setiap kita yang sudah diberkati dengan kebenaran firman